lainnya, kita bisa mengikuti dari video yang telah Bapak sediakan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, setelah menyanyikan lagu, silakan duduk untuk anak-anak semua. Jadi, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya, bagus sekali. Kalian semua telah hadir. Pesan Bapak untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga kondisi agar kalian tetap bisa ke sekolah untuk belajar bersama teman-teman seperti sekarang dan kalian dapat belajar dengan optimal. Jadi di sini kita akan belajar IPA. Sebelum itu, apakah kalian pernah melihat anjing berenang seperti gambar yang ada di depan? Kalau pernah, apakah yang terjadi saat anjing itu berenang? Ya, betul sekali. Saat anjing berenang, dia melakukan perpindahan posisi atau dapat disebut dengan bergerak. Apakah ada yang tahu saat anjing ini bergerak, apakah yang dibutuhkan? Ya, karena anjing memiliki 4 kaki, jadi anjing bergerak menggunakan kaki. Kaki merupakan salah satu dari alat gerak yang dimiliki oleh hewan. Begitu pula dengan manusia. Manusia juga memiliki alat gerak berupa kaki. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pengamatan video, kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Jadi di sini Bapak akan menampilkan sebuah video dan kalian akan menyimaknya. Lalu yang kedua, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian dapat menguraikan alat gerak hewan dan manusia dengan jelas. Lalu tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok, kalian dapat mendesain alat peraga gerak manusia dan hewan secara menarik. Baik,
eh, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini Bapak telah menyediakan video pembelajaran yang bisa kalian amati. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat.
Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi organ gerak hewan. Untuk menguji pemahamanmu, coba kerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video. Selamat belajar! Baik, itu tadi video pembelajaran yang telah Bapak sediakan. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Atau apakah ada yang tahu terkait materi yang telah tadi dipaparkan dalam video pembelajaran tersebut? Benar sekali jawaban dari Andi. Jadi video pembelajaran tersebut mengenai organ gerak pada hewan dan manusia. Adapun organ gerak pada hewan dan manusia itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama organ gerak pasif dan juga yang kedua ada organ gerak aktif. Organ gerak pasif terdiri dari tulang, lalu organ gerak aktif terdiri dari otot-otot yang menyelimuti tubuh hewan maupun manusia.
Jadi kelompoknya di sini Bapak yang akan menentukan. Untuk sebelah kanan, untuk anak-anak yang ada di sebelah kanan akan mengerjakan menjadi kelompok pertama. Untuk kelompok kedua ada yang di tengah, bangku tengah. Lalu untuk kelompok terakhir ada yang di bangku sebelah kiri. Jadi LKPD ini kalian kerjakan selama 30 menit bersama kelompok, dan nantinya kalian akan mempresentasikannya ke depan. Untuk LKPD-nya jadi di sini Bapak juga akan menayangkan LKPD tersebut agar menjadi lebih jelas. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung tanyakan kepada Bapak agar jelas, dan kalian bisa menjawab atau mengisi LKPD atau mengerjakan LKPD dengan baik, benar, dan tepat. Jadi di sini LKPD-nya yang harus kalian perhatikan dalam pengerjaan LKPD. Ya, jadi pada LKPD yang ada di depan dan juga yang telah Bapak berikan kepada kalian masing-masing kelompok. Jadi yang pertama, LKPD ini terkait organ gerak hewan, mengkhusus pada organ gerak hewan. Lalu yang harus kalian isi yang pertama ada kelompok atau nama kelompok yang identitas kalian bersama kelompok kalian. Lalu yang kedua, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian langsung baca pada halaman kedua dari LKPD. Lalu yang ketiga, adapun petunjuk kegiatan LKPD. Yang pertama, tulislah identitas kalian dengan jelas dan lengkap. Lalu yang kedua, bacalah petunjuk LKPD dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. Ingat, kalian harus teliti dalam membaca petunjuk dan juga mengerjakan LKPD-nya. Lalu yang ketiga, lakukan kegiatan percobaan sesuai dengan langkah kerja pada LKPD. Yang keempat, diskusikan dan jawablah dengan kelompok secara cermat. Lalu yang terakhir, kumpulkanlah LKPD tersebut. Nanti pada jika waktunya sudah habis, kita akan mempresentasikannya bersama kelompok. Baik, untuk yang pertama, jadi LKPD yang pertama di sini ada petunjuk kegiatan. Yang pertama, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu jawablah dengan misi fungsi dari alat gerak dari hewan tersebut. Jadi seperti contoh yang ada di atas, itu menunjukkan gambar kaki kerat atau monyet. Jadi dapat diisi kaki yang merupakan salah satu anggota gerak bagian bawah, membantu untuk berjalan, memanjat, berlari, dan aktivitas lainnya. Untuk jawaban yang lainnya, untuk gambar yang lainnya juga kalian akan isi seperti contoh yang ada di atas. Mungkin contoh berikutnya ada gambar ekor ikan. Jadi ekor ikan ini juga merupakan salah satu anggota gerak yang dimiliki oleh hewan atau ikan yang digunakan untuk berenang. Lalu adapun untuk gambar berikutnya bisa kalian perhatikan pada lembar kerja LKPD yang telah disediakan. Ya, jadi pada halaman berikutnya atau lembar berikutnya, di sini juga sudah ada petunjuk kegiatan. Yang pertama, tontonlah video pembelajaran bersama kelompok kalian. Lalu yang kedua, diskusikan media bersama kelompok dan buatlah media sederhana alat gerak hewan. Lalu yang ketiga, presentasikan media yang telah dibuat. Jadi pada kegiatan ini kalian diharapkan dapat untuk mengerjakan atau membuat suatu alat gerak hewan
atau alat peraga gerak hewan bersama kelompok. Di sini juga sudah disediakan video contoh alat gerak hewan. Kita bisa menontonnya secara bersama-sama. Baik, itu tadi video terkait alat gerak hewan atau alat peraga yang telah ada di video. Jadi sebelum itu apa yang harus kalian kerjakan sudah tertera jelas di sini. Jadi yang harus kalian kerjakan yang pertama ada judul. Artinya apa kalian menamakan alat gerak kalian dengan judul apa? Contohnya seperti alat gerak pada sapi. Itu contohnya. Lalu yang kedua, hewan yang dipilih. Hewan yang dipilih ini haruslah sesuai dengan judul yang telah disediakan atau judul yang telah kalian buat tadi. Hewan yang dipilih di sini contohnya adalah sapi. Lalu alat gerak. Alat geraknya apa saja? Seperti kaki, ada 4 kaki dan sebagainya. Itu kalian buat dan diskusikan bersama kelompok kalian. Lalu di sini kalian membuat kesimpulan. Kesimpulan yang harus dibuat adalah terkait hewan yang telah kalian pilih tadi. Contohnya sapi. Sapi adalah makhluk herbivora dengan yang memiliki 4 kaki dan sebagainya. Kalian bisa mendeskripsikan hewan kalian, hewan yang kalian pilih tadi. Itu tadi terkait lembar kerja peserta didik. Bapak memberikan waktu kepada kalian bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah Bapak berikan kepada kalian. Baik, Bapak rasa LKPD atau waktu pengerjaan LKPD sudah selesai, sudah selama 30 menit. Jadi Bapak kalian harus mengumpulkan lembar kerja peserta didik yang telah kalian kerjakan bersama kelompok. Baik, karena kalian sudah mengerjakan LKPD, kalian juga sudah menonton video pembelajaran tadi. Jadi kalian juga sudah mempresentasikan LKPD yang telah kalian buat tadi bersama kelompok. Jadi pembelajaran kita sudah hampir menuju selesai. Sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang bisa untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah terkait organ gerak pada hewan dan manusia. Jadi organ gerak pada hewan dan manusia itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah organ gerak pasif dan juga yang kedua adalah organ gerak aktif. Organ gerak pasif contohnya seperti tulang, lalu organ gerak aktif ada seperti otot. Jadi ada pun alat gerak. Alat gerak itu ada banyak sekali pada manusia, ada kaki, ada tangan. Pada hewan juga ada sayap, ekor dan segala macam. Dan banyak lagi yang bisa kalian baca pada buku halaman 10 di buku siswa. Dan Bapak rasa di sana juga sudah jelas. Sebelum itu Bapak juga ingin bertanya bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang, takut, ataupun merasa sedikit kebingungan? Oh ya, bagus sekali. Kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini karena waktu sudah habis. Jadi sebelum itu Bapak sampaikan dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan terkait materi hari ini, yaitu terkait organ gerak hewan dan manusia, namun lebih mengarah pada organ gerak pada manusia. Baik, pembelajaran sudah selesai. Sebelum itu kita berdiri dulu semua untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu
meong, meong. Meong meong ale jebi kule pikul gede-gede duit moko-moko kerem pesta merusue. Meong meong ale jebi kule pikul gede-gede duit moko-moko kerem pesta merusue. Meong meong ale jebi kule pikul gede-gede duit moko-moko kerem pesta merusue. Meong meong ale jebi kule pikul gede-gede duit moko-moko kerem pesta merusue. Meong meong ale jebi kule pikul gede-gede duit moko-moko kerem pesta merusue. Meong meong ale jebi kule pikul gede-gede duit moko-moko kerem pesta merusue. Baik, sudah selesai. Jadi untuk ketua kelas bisa pimpin doanya. Doa selesai. Baik, itu tadi pembelajaran kita terkait pembelajaran IPA kita tadi. Jadi